Selamat pagi semua. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Jika di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai biaya peluang. Nah, di mana biaya peluang itu kan seberapa besar suatu yang kita korbankan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi apabila kita berada pada dua pilihan, nah jika yang satu kita pilih, maka pilihan yang kedua itu adalah biaya peluangnya atau biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan biaya yang pertama tadi. Nah, di sini kita akan memahami apa jenis-jenis daripada kebutuhan tersebut dan kelangkaan-kelangkaan apa saja yang ada di dalam sumber daya tersebut. Nah, tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu adalah nanti setelah kalian belajar mengenai kebutuhan dan kelangkaan sumber daya ini, kalian akan bisa mendeskripsikan kelangkaan sumber daya tersebut, kemudian bisa mengklasifikasikan kebutuhan manusia, dan bisa mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, apa sih bedanya keinginan dan kebutuhan? Nah, di mana keinginan itu adalah bersifat objektif, kemudian berdasarkan hasrat manusia, berdasarkan selera, dan berdasarkan kepuasan. Sementara kebutuhan itu sifatnya subjektif, merupakan fitrah manusia, kemudian melihat sisi fungsinya, dan melihat manfaatnya. Jadi jika kita ingin memenuhi sebuah kebutuhan, nah itu kita perlu melihat apakah itu benar-benar sebuah kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Ya. Sehingga nanti kita akan bisa mengatasi kelangkaan sumber daya tersebut. Dengan kita bisa melihat sesuatu hal itu adalah kebutuhan atau keinginan, kita akan bisa mengelola kelangkaan sumber daya alam tersebut menjadi lebih bermanfaat atau menjadi lebih berfungsi. Nah, kebutuhan manusia itu beraneka ragam, kemudian jenisnya semakin banyak. Semakin lama, kebutuhan manusia itu akan semakin banyak dan beragam. Nah, namun sifatnya tidak terbatas, artinya ada limitnya. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia itu dengan mengolahnya secara terus-menerus. Pasti pada akhirnya nanti akan ada limitnya. Ya. Nah, sementara sumber daya itu jika kita terus-menerus menggali untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka sumber daya tersebut akan lama-kelamaan menjadi sangat tergerus dan habis, sehingga sifatnya itu sangat terbatas. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas, namun sumber daya yang terbatas itu mengakibatkan kelangkaan. Atau disebut ya dengan scarcity. Ya, nah scarcity itu adalah sebuah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Oke. Nah, sumber daya atau faktor-faktor daripada produksi itu tersebut diantaranya alam, manusia atau tenaga kerja, kemudian modal, dan kewirausahaan. Nah, sumber daya itu atau faktor-faktor produksi itu dipergunakan oleh manusia untuk memproduksi alat pemuas kebutuhan, seperti barang dan jasa. Ya, alam dan manusia itu adalah faktor-faktor produksi yang bersifat asli, artinya sudah ada dan tinggal diolah, sementara modal dan kewirausahaan itu harus diciptakan dulu atau dibentuk dulu.
ya, sehingga dia disebut dengan faktor produksi turunan. Oke. Nah, apa-apa saja sih sumber daya alam yang mengalami kelangkaan? Di antaranya tanah, hutan, air, barang tambang, hasil laut, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang sumber daya manusianya, yang langka itu adalah kualitas pendidikan, keahlian, penguasaan IT, dan lain-lainnya. Setelah itu, untuk sumber daya modal, itu yang mengalami kelangkaan itu seperti uang, bahan mentah, gedung, peralatan, dan mesin-mesin. Nah, untuk yang kewirausahaan, itu kemampuan menggabungkan faktor-faktor produksi dan menghasilkan barang dan jasa. Ya, itu adalah beberapa contoh daripada kelangkaan sumber daya yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih penyebab daripada kelangkaan itu? Nah, penyebabnya itu diantaranya di mana jumlah alat pemuas kebutuhannya itu terbatas, kemudian sukar memperoleh barang, dan banyak pihak yang membutuhkan barang tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kelangkaannya? Yaitu dengan cara efisiensi dalam menggunakan sumber daya manusia, penggunaan teknologi dalam proses produksi, dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Nah, dari beberapa faktor ini, kira-kira yang mana yang merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut? Nah, silahkan nanti kalian tuliskan di catatannya apa-apa saja. Apakah itu pekerjaan, sifat alami manusia, latar belakang sosial atau tingkat pendidikan, atau kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Silahkan nanti dicatat ya. Kemudian jenis-jenis kebutuhan. Nah, kita mengenal berbagai jenis kebutuhan. Ada yang menurut tingkat kepentingannya, ada yang menurut waktu pemenuhannya, ada yang menurut sifatnya, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, jenis-jenis kebutuhan menurut tingkat kepentingannya kita sudah tahu. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ya, nah di sini kita perlu mengetahui yang mana kebutuhan yang memang benar-benar penting dan sangat kita butuhkan. Artinya jika kita tidak bisa memenuhinya maka akan mempengaruhi jalannya kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk yang kebutuhan yang kedua, jika kebutuhan yang pertama tadi yaitu primer tadi sudah terpenuhi, kita bisa mikir nih, apakah membeli gadget atau misalnya membeli kendaraan begitu ya. Nah, kemudian untuk yang tersier itu ini jenis kebutuhan yang mewah, misalnya bepergian ke luar negeri setiap liburan begitu ya, membeli mobil dengan yang sedang in sekarang misalnya, atau membeli gadget yang sedang tren sekarang, misalnya dengan fitur yang tinggi, yang banyak, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita penuhi jika kebutuhan primer dan sekunder tadi sudah terpenuhi. Kemudian, menurut waktu pemenuhannya, ada kebutuhan yang sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Yang sekarang itu dia penting dan mendesak, artinya makan begitu ya. Kemudian rumah seperti itu. Nah, itu kan jika pakaian ya. Dan kemudian misalnya obat pada saat kamu sakit, kamu benar-benar sangat membutuhkannya pada saat itu juga, atau benar-benar sangat penting. Nah, itu masuk ke kebutuhan sekarang. Sementara kebutuhan yang akan datang itu misalnya investasi ya, kemudian untuk dana pensiun, kemudian untuk asuransi begitu ya. Nah, itu contoh jenis-jenis kebutuhan yang masuk ke kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Nah, kebutuhan manusia yang menurut sifatnya ini ada yang bersifat jasmani, ada yang bersifat rohani.
jika yang jasmani, dia kebutuhannya itu perlu dipenuhi agar jasmani bisa berfungsi dengan baik. Misalnya makan dan minum, pakaian, rumah, ya, dan lain-lainnya. Nah, sementara untuk yang kebutuhan rohani, dia kebutuhan yang perlu dipenuhi agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Jadi perlu dipelihara mentalnya biar selalu sehat begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar jasmani saja yang harus sehat, mental juga harus sehat. Misalnya kamu mengenyam pendidikan supaya kamu bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Kemudian kamu juga perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kamu juga sangat perlu untuk mendengarkan musik atau menonton dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi moodmu atau mentalmu, ya. Nah, kemudian alat pemuas kebutuhan itu apa sih? Nah, alat pemuas kebutuhan itu adalah segala sesuatu berupa barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau barang itu benda ekonomi yang jelas wujudnya, sementara yang jasa dia benda ekonomi yang tidak nyata. Nah, Oke, kemudian kita masuk ke skala prioritas. Skala prioritas ini menetapkan kebutuhan yang dianggap penting dan harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang dianggap kurang penting. Nah, dari semua jenis kebutuhan tadi, kita memasukkan ke dalam prioritasnya, skala prioritasnya. Ada skala prioritas yang pertama, prioritas yang kedua, dan prioritas yang ketiga. Yang prioritas pertama dan yang pertama sekali kamu harus penuhi itu misalnya kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan jasmani. Untuk yang prioritas kedua itu kebutuhan sekunder, sementara prioritas yang kedua itu kebutuhan sekunder tadi, ya, kebutuhan masa yang akan datang dan kebutuhan rohani. Itu yang ketiga itu masuk ke prioritas yang kedua. Sementara prioritas yang ketiga itu jika prioritas yang pertama dan kedua sudah kamu penuhi, maka kamu boleh memenuhi kebutuhan prioritas yang ketiga seperti kebutuhan tersier, ya. Seperti misalnya jalan-jalan ke luar negeri setiap liburan tadi gitu ya, atau mengkoleksi tas-tas branded ya, kemudian membeli mobil dengan model yang lebih canggih begitu, atau gadget yang lebih tinggi kualitasnya seperti itu. Ya, nah itu materi kita mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Nah, jadi melalui pelajaran ini kita akan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya uang jajan yang kita terima dari orang tua itu bisa kita kelola dengan baik. Apakah itu uang jajanmu diberikan sekali sebulan atau sekali seminggu atau langsung setiap hari misalnya ya. Nah, itu kita bisa mengelolanya dengan sangat baik. Jadi kita akan mengelompokkan kebutuhan kita dulu menjadi 3 prioritas ini tadi. Nah, setelah kita tetapkan apa-apa saja jenis kebutuhannya, ya, kemudian kita mengelola uang tersebut. Misalnya memposkan uang tersebut yang kita terima tadi. Di prioritas pertama kita masukkan berapa persen, prioritas kedua kita masukkan berapa persen, dan prioritas ketiga juga kita masukkan berapa persen. Nah, biasanya prioritas pertama ini itu posnya lebih besar dibandingkan prioritas kedua dan ketiga. Semakin ke kanan, nah itu nominalnya itu semakin sedikit. Ya, jadi kita mengutamakan untuk yang prioritas pertama. Oke, sampai di situ penjelasannya Bu Eva. Silahkan dicatat di dalam buku catatanmu, kemudian di-upload ke Schoology, ya. Oke, sekian penjelasan dari Bu Eva. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih.